belum dipotong. Didirikan oleh Mufti Keraton Kanoman Cirebon, ya. Buntet didirikan oleh Mufti Keraton Cirebon bernama Mbah Muqayyim. Mbah Muqayyim ini adalah putra dari Pangeran Abdul Hadi, Pangeran Kiai Haji Abdul Hadi. Jadi Mbah Muqayyim itu keluarga kaya. Makanya dulu itu masih banyak orang Buntet yang ketika tinggal di Buntet itu ditandu itu diangkat. Tahu ya tandu ya? Tahu nggak tandu? Jadi karena memang keluarga keraton, kayak waktu Nyai Qori'ah ini adalah istri dari Kiai Abdul Jamil. Pertama kali tinggal di Buntet itu dibawa ke Buntet menggunakan tandu, ya, karena memang beliau dari keraton, keluarga keraton. Jadi Mbah Muqayyim ini adalah keluarga keraton, seorang mufti. Di zaman dulu itu ada jabatan namanya mufti. Mufti itu adalah ahli agama, ya. Jadi mufti itu apabila ada masalah kenegaraan atau masalah masyarakat yang berkaitan dengan agama, itu yang menentukan, yang memutuskan adalah mufti. Apa namanya mufti? Mufti itu berarti orang yang paling alim, ya, orang yang paling ahli agama yang ditunjuk menjadi mufti itu. Atau kalau orang Cirebon menyebutnya pengulu landrat. Pengulu landrat itu adalah mufti, ya, seorang ahli agama. Zaman sekarang sudah nggak ada jabatan mufti itu, ya nggak? Mungkin menteri agama lah mungkin, ya. Jadi Mbah Muqayyim itu beliau memutuskan keluar dari keraton karena memang kehidupan di keraton itu sudah jauh dari norma-norma agama ketika itu, ya. Dan memang keraton waktu itu begitu dekat dengan penjajah Belanda. Jadi Mbah Muqayyim keluar dari keraton dan mendirikan pondok Buntet Pesantren. Tahun berapa? Tahun 1750. Itu menurut pendapat yang masyhur, yang terkenal, ya. Jadi dari tahun 1750 ke tahun 1800 itu 50 tahun, ya enggak? Dari tahun 1800 ke tahun 1900 itu berarti
150 tahun. Jadi nggak heran keluarganya sudah besar, banyak, Buntet itu. Karena memang Buntet sudah begitu lama berdiri. Kalau kita perhatikan pondok-pondok pesantren sekarang, ya, kalau dibandingkan usianya dengan Buntet, ya jauh. Karena yaitu Buntet didirikan sekian abad yang lalu. Misalkan pondok pesantren Lirboyo, ya, sekarang generasi ketiga. Kiai Abdullah Kafabi itu bin Kiai Mahrus, kemudian Kiai Mahrus itu generasi kedua, ya. Generasi pertamanya Kiai Abdul Karim. Sekarang baru generasi ketiga. Atau misalkan Al-Falah Ploso, ya. Sekarang generasi kedua. Kiai Ahmad Jazuli, ya. Kemudian sekarang sesepuhnya Kiai Nurul Huda, generasi kedua. Kalau Buntet sudah sekian panjang ceritanya, sudah sekian banyak generasinya, ya, dari Mbah Mukoyim sampai sekarang. Jadi kehidupan kaum priai itu apa? Kaum priai itu apa? Bangsawan. Priai itu bangsawan. Bangsawan di zaman itu berarti keluarga kerajaan. Iya enggak? Bangsawan itu keluarga kerajaan. Ningrat. Jadi memang keluarga kerajaan itu di antara politik Belanda ketika itu kehidupan keluarga bangsawan dibuat jauh dari agama. Ya, dibuat jauh dari agama. Jadi disusupi banyak kebudayaan-kebudayaan Eropa. Itu yang membuat banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya di Jawa, yang landasannya Islam kemudian menjadi lemah. Karena memang oleh Belanda selain diterapkan politik adu domba, juga diterapkan orang-orang priai ini, orang-orang bangsawan ini dibuat jauh kehidupannya dari norma-norma agama. Ya, itu yang membuat Mbah Mukoyim gak kerasan tinggal di keraton. Dan konon ketika itu dansa itu masuk ke keraton Cirebon. Jadi orang-orang keraton mengenal dansa ala Eropa. Ya. Jadi akhirnya Mbah Mukoyim keluar dari keraton. Mbah Mukoyim kemudian mempunyai putra namanya Kiai Utsman. Kiai Utsman ini putra dari Mbah Mukoyim. Ya, ini menurut pendapat yang muktabar, menurut pendapat yang kuat. Mbah Mukoyim punya seorang putra. Panjanglah kisahnya, ya. Jadi setelah mendirikan Buntet, kemudian para kiai dan para ulama ketika itu menjadi motor perlawanan terhadap penjajah Belanda. Iya enggak? Makanya para kiai itu enggak disukai oleh Belanda. Maka gak heran Mbah Mukoyim beberapa kali pergi menghindar dari Buntet karena dicari-cari oleh Belanda. Ya, Mbah Mukoyim pernah pergi ke Tuk, ya, pernah pergi ke daerahnya Kiai Sela itu, ya, dan kemana-mana. Karena memang
para kiai, para ulama itu menjadi motor perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dan Mbah Mukoyim tadi punya putra siapa? Punya putra Kiai Utsman, ya, generasi kedua. Kemudian Kiai Utsman itu punya menantu namanya Kiai Muta'at. Kiai Muta'at itu juga dari keraton juga. Berarti Kiai Muta'at generasi keberapa? Generasi ketiga. Ya, dari Mbah Mukoyim, kemudian Kiai Utsman, ya, dari Kiai Utsman, kemudian Kiai Muta'at. Kiai Muta'at ini yang kemudian menurunkan banyak ulama-ulama yang menjadi pendiri pondok-pondok pesantren di Cirebon. Kiai Muta'at kemudian punya putra-putra dan putri-putri yang menjadi muassis, ya, yang menjadi pendiri pondok-pondok pesantren di Cirebon. Kiai Muta'at ini punya menantu Kiai Anwaruddin. Kiai Anwaruddin, atau kalau orang-orang Cirebon lebih mengenal dengan Mbah Kriyan, ya, Mbah Kriyan. Namanya siapa? Kiai Anwaruddin, seorang wali besar dari Cirebon. Beliau juga seorang mufti, ya. Ada yang bilang kalau nama Kiai Kriyan, nama Kiai Kriyan ini adalah singkatan dari Wali Kari-Kariyan. Wali Kari-Kariyan. Karena Kiai Kriyan ini agak kesini zamannya, tapi beliau seorang wali besar, ya. Ada juga ulama yang berpendapat kalau kelahiran Kiai Kriyan ini sudah dikabarkan oleh Kanjeng Syarif Hidayatullah, ya, sudah dikabarkan oleh Sunan Gunung Jati. Jadi konon katanya Syarif Hidayatullah pernah bilang ke salah satu santrinya bahwa suatu saat nanti akan ada keturunan saya yang bernama Anwaruddin. Namanya Anwaruddin, tapi orang Cirebon masyhur memanggil beliau dengan panggilan Kiai Kriyan. Sekarang di kota Cirebon makbarnya, ya. Jadi Kiai Kriyan ini adalah menantu dari Kiai Muta'at. Menantunya Kiai Muta'at, yang kemudian menjadi sesepuh Buntet. Kenapa? Karena ketika itu putra-putra dari Kiai Muta'at itu masih kecil-kecil, ya. Karena putra-putra dari Kiai Muta'at itu masih kecil, maka ketika itu sesepuh Buntet itu adalah Mbah Kriyan. Itu berarti sesepuh Buntet keempat, ya, dari Mbah Mukoyim, kemudian Kiai Utsman, kemudian Kiai Muta'at, kemudian Kiai Anwaruddin. Kiai Anwaruddin Kiai Kriyan. Kiai Muta'at ini putra-putrinya banyak. Kalau orang Buntet asli itu tahu apanya, maksudnya ada singkatan, ya, untuk mengingat-ingat putra-putrinya Kiai Muta'at. Ada banyak putra-putrinya, ya. Jadi Kiai Muta'at ini menantunya siapa? Kiai Muta'at ini menantunya siapa? Kiai Utsman, ya. Kiai Muta'at putra-putrinya banyak. Kalau orang Buntet nyingkatnya itu Kilmintik Mandul Jikrim, ya.
disingkat kayak gitu, itu tujuannya agar orang Buntet dan keturunannya selalu mengingat-ingat putra-putri dari Mbah Muta'at. Kilmintik mandul jikrim daim tarmati. Ya, itu putra-putrinya Ki Muta'at. Kilmintik mandul jikrim. Kil itu Nyai Rohilah. Min itu Nyai Mukminah. Tik itu Atik Soleh. Ya. Atik Soleh. Mbah Soleh. Mbah Soleh itu yang mendirikan pondok pesantren Benda Kerep. Pesantren Benda di mana? Di Cirebon. Ya, kemudian di situ ada Dul. Ya, Dul itu Ki Abdul Jamil. Ji itu Kiai Raji. Ki Abdul Jamil itu berarti ayahnya siapa? Ayahnya siapa? Ayahnya Ki Abbas. Itu putra-putrinya Kiai Muta'at. Ya. Jadi Kiai Muta'at itu istri yang pertamanya adalah putri dari Kiai Utsman. Ya. Jadi yang Kilmintik Mandul Jikrim itu adalah istri putra-putri Kiai Muta'at dari istri yang pertama. Paham nggak? Jadi panjang perjalanannya. Ya. Nah, Mbah Muqayyim itu thariqahnya adalah Syatoriyah. Beliau thariqahnya Syatoriyah. Memang di zaman itu thariqah terbesar itu adalah Syatoriyah. Memang Buntet ini awalnya Syatoriyah, ya, dan semua pondok pesantren yang berafiliasi dengan Buntet itu semua thariqahnya Syatoriyah. Benda, ya, kemudian Gedongan itu Syatoriyah. Karena memang ulama-ulama masyhur ketika itu pun thariqahnya Syatoriyah. Ya. Kayak banyak lah. Kayak Syekh Lemah Abang, ya. Syekh Siti Jenar itu thariqahnya Syatoriyah. Thariqah Syatoriyah itu adalah thariqah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Syattar. Syekh Ahmad Syattar. Didirikan oleh siapa? Syekh Ahmad Syattar. Yang pertama kali dibawa ke Indonesia itu oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf itu adalah orang pertama yang membawa thariqah Syatoriyah ke Indonesia. Beliau dari Singkil. Singkil itu di mana? Singkil itu di Aceh, ya. Makbaronya dekat Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman di mana? Masjid Baitur Rahman di mana? Di Aceh. Yang jadi trademarknya Aceh itu, tahu ya? Tahu kan? Tahu nggak? Nggak tahu. Istiqlal, tahu nggak Istiqlal? Tahu nggak Istiqlal? Tahu lah, walaupun belum pernah ke situ. Kalau Indonesia punya trademark Istiqlal, ya kalau Jakarta itu punya maskot Masjid Istiqlal,
Cirebon punya maskot masjid apa? At-Taqwa. Kalau Aceh punya maskot masjid Baitur Rahman. Jadi Thariqah Syatoria itu pertama kali dibawa oleh Syekh Abdul Rauf ke Indonesia. Ya. Kemudian Syekh Abdul Rauf ini punya murid namanya Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi, beliau berasal dari Kediri. Syekh Abdul Muhyi ini ada kaitannya nanti, ada kaitannya dengan Buntet. Ya, karena Kiai Muta'ad ini istri yang keduanya itu adalah cucu dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi makbarnya di mana? Di Pamijahan. Ya, jadi Kiai Muta'ad itu istri pertamanya adalah putri dari Kiai Utsman, ya. Kemudian istri yang keduanya adalah cucu dari Syekh Abdul Muhyi, yang kemudian punya putra dan putri Daim Tarmati. Ya. Yang pertama itu Kilmintik Mandul Jikrim, dan yang kedua dari istri yang keduanya Daim Tarmati. Da itu Nyai Saudah, Im itu Kiai Abdul Mun'im, Tar itu Kiai Tarmizi, ya. Ma-nya itu Nyai Hamimah, T-nya Kiai Abdul Mu'ti. Itu adalah putra putri dari Kiai Muta'ad. Tadi Kiai Muta'ad menantunya siapa? Jadi tadi Syekh Abdul Muhyi itu adalah seorang sufi pertama yang membawa Thariqah Syatoriyah ke Pulau Jawa. Ya sebenarnya ke Indonesia. Karena memang Syekh Abdul Raufnya itu lebih banyak menghabiskan hidupnya di Mekah. Jadi Syekh Abdul Muhyi itu membawa misi menyebarkan Thariqah Syatoriyah ke Indonesia. Ya. Kenapa saya jelaskan Thariqah Syatoriyah? Kenapa saya jelaskan Syekh Abdul Muhyi? Karena memang ada kaitannya antara Syekh Abdul Muhyi dengan Buntet. Syekh Abdul Muhyi makbarnya di mana? Makbarnya di mana? Di Pamijahan. Ada yang pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana? Karena cucu dari Syekh Abdul Muhyi ini kemudian dinikah oleh Kiai Muta'ad. Ya. Nah, selama beberapa saat Buntet itu memiliki sepuh Kiai Anwaruddin, Kiai Kriyan. Yang notabene Kiai Kriyan ini adalah menantu dari siapa? Kiai Kriyan itu menantu dari Kiai Muta'ad. Kenapa Kiai Kriyan ketika itu menjadi sepuh? Karena memang putra-putra dari Kiai Muta'ad itu semuanya masih kecil-kecil, ya. Kiai Soleh Benda masih kecil, ya. Kemudian Kiai Abdul Jamil masih kecil, Kiai Abdul Mun'im masih kecil, ya. Kiai Tar masih kecil, Kiai Raji masih kecil. Jadi sepuh Buntet ketika itu adalah Kiai Anwaruddin atau Mbah Kriyan. Nah, kalau dari kisah yang saya tahu, ketika itu di Cirebon itu ada wabah penyakit, ya COVID lah pokoknya, corona. Ada wabah yang kemudian wabah itu dihilangkan oleh Kiai Anwaruddin, oleh Kiai Kriyan. Jadi wabah di Cirebon ini dihilangkan oleh Mbah Kriyan, yang kemudian dari jasa Mbah Kriyan ini Kerajaan Cirebon waktu itu memberikan tanah di Benda
Ya, paham nggak? Paham nggak? Jadi Kiai Krian menyembuhkan wabah di Kabupaten Kota Cirebon. Kemudian dari jasanya itu Kiai Krian diberi tanah oleh Kerajaan Cirebon. Diberi tanah sebagai hadiah. Yang kemudian tanah pemberian dari Kerajaan Cirebon tersebut sekarang menjadi pondok pesantren Benda. Ya, yang membagi-bagi pun Kiai Krian. Ya, Kiai Soleh di mana, kemudian Kiai Abdul Jamil di mana, ya, Kiai Abdul Munim di mana, itu yang membagi-bagi Kiai Krian. Jadi Mbah Soleh itu siapanya Ki Abbas? Mbah Soleh siapanya Ki Abbas? Uwa. Ya. Paman atau Uwa? Uang ya. Jadi kisahnya panjang pendirian Buntet ini. Dan kemudian seperti yang saya bilang tadi bahwa Buntet itu generasinya sudah panjang, keluarganya sudah besar, ya, dan sekarang sudah memiliki banyak alumni dan banyak santri, karena memang generasinya panjang, ya. Nah, kaitan Buntet dengan pondok-pondok yang lain pun banyak. Kaitan Buntet dengan pondok-pondok yang lain pun banyak. Kayak Buntet dengan Tebu Ireng misalnya, ya, atau Buntet dengan Lirboyo, itu kaitannya erat dan panjang ceritanya. Ya, jadi Kiai Mutar ini punya istri berapa? Kiai Mutar itu istri yang pertama adalah putri dari Kiai Utsman, dan istri yang kedua itu adalah cucu dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Ya, dari istri yang pertama beliau punya putra dan putri. Apa tadi? Saya singkatannya apa? Kilmitik Mandul Jikrim. Ya, efektif itu orang zaman dulu ternyata bikin singkatan kayak gitu efektif. Buktinya saya orang zaman sekarang pun bisa ingat. Jadi kalau saya ingat-ingat nama-nama putra-putrinya Kiai Mutaat, itu tinggal nyebutin itu saja. Kemudian dari istri yang kedua, Kiai Mutaat ini punya putra dan putri Daim Tarmati. Daim Tarmati. Nyai Sauda, ya, Kiai Abdul Munim, Kiai Tarmiti, Kiai Hamimah, Tinya Kiai Abdul Mukti. Dan kemudian setelah Kiai Mutaat, sesepuh Buntet berikutnya siapa? Setelah Kiai Mutaat, siapa? Kiai Anwaruddin, ya, Kiai Krian. Setelah Kiai Krian, kemudian Kiai Abdul Jamil. Kiai Abdul Jamil itu menjadi sepuh keberapa berarti? Kelima. Kiai Abdul Jamil. Padahal nyaris bontot, ya, Kiai Abdul Jamil ini. Tapi memang beliau
beliau yang paling utama. Ya. Abdul Jamil ini kemudian menjadi menantunya Kiai Kriyan. Abdul Jamil menjadi menantunya Kiai Kriyan. Ya. Pada suatu saat zaman dulu itu kalau seseorang melaksanakan ibadah haji itu memakan waktu berbulan-bulan, ya bisa 8 bulan, bisa 9 bulan, berbulan-bulan. Karena waktu itu orang yang berangkat haji itu menggunakan perahu, ya nggak kayak zaman sekarang. Kalau sekarang pakai kapal terbang, ya dalam nggak nyampe sehari sudah sampai. Kalau zaman dulu berbulan-bulan. Makanya zaman dulu orang yang mau berangkat haji itu persiapannya luar biasa. Jadi menyiapkan uang untuk perjalanan berbulan-bulan, kemudian menyiapkan makanan segala macam kebutuhan untuk perjalanan berbulan-bulan. Ya. Jadi haji itu bukan sesuatu yang ringan zaman dulu itu. Nah, ketika Ki Abdul Jamil itu pulang dari melaksanakan ibadah haji, di perahu itu Ki Abdul Jamil bertemu dengan seorang pemuda, ya masih muda. Ada pemuda santri yang masih muda yang ketika Ki Abdul Jamil ngobrol itu Ki Abdul Jamil mendapati kalau pemuda ini alim luar biasa, alama, pinter, ya. Ki Abdul Jamil ini siapanya Kiai Mutaat? Siapanya? Ki Abdul Jamil siapanya Kiai Mutaat? Putranya, ya. Ki Abdul Jamil siapanya Ki Abbas? Ayahnya. Jadi ketika di perahu itu Ki Abdul Jamil, dengerin. Ki Abdul Jamil ngobrol dengan seorang pemuda yang punya potensi yang luar biasa, ya, alim, masih muda tapi wawasannya luar biasa. Pemuda ini ternyata adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ketika pulang haji itu di perahu, Ki Abdul Jamil bertemu dengan Kiai Hasyim Asy'ari yang masih muda. Dari obrolan yang panjang, Ki Abdul Jamil menyimpulkan kalau pemuda ini orang yang luar biasa, ya, alim. Karena seperti kita tahu, orang yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu berarti beliau hafal Kutubus Sittah. Ya, hafal Kutubus Sittah, diroyatan wa riwayatan. Baik matannya, rawinya, sanadnya, dan lain sebagainya. Kutubus Sittah itu adalah 6 kitab hadis yang menjadi pegangan kita umat Islam. Itu Kiai Hasyim semuanya hafal. Nah, di perahu itu Ki Abdul Jamil bilang ke Kiai Hasyim, ya, kalau orang Cirebonnya cum gitu ya. Orang Cirebon kalau ke orang yang masih muda, laki-laki yang masih muda manggilnya cum. Udah pulang ke Indonesia, kemudian mendirikan pondok pesantren, kata Abdul Jamil. Ngomong ke siapa? Ngomong ke Kiai Hasyim Asy'ari. Kata Kiai Hasyim, Kiai, kalau misalkan saya
membuka pondok pesantren, itu nanti yang mondok siapa? Kata Kiai Hasyim. Kata Kiai Abdul Jamil, nanti putra-putra saya itu saya suruh ngaji. Jadi kata Kiai Hasyim Asy'ari, itu nanti putra-putra saya semuanya akan saya pondokkan kamu. Ya, itu kaitan buntet dengan tebu ireng. Jadi akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari sampai di Indonesia, kemudian mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Di mana Tebu Ireng itu? Di Jombang. Ya, yang kemudian Kiai Abbas, Kiai Anas, Kiai Ilyas, Kiai Akyas itu semuanya ngaji ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Padahal konon katanya usia Kiai Abbas dengan Kiai Abdul Jamil Kiai Abbas dengan Kiai Hasyim Asy'ari itu nggak terlalu jauh. Tapi memang ketika itu mayoritas kiai di zaman itu semuanya ngaji ke Kiai Hasyim Asy'ari. Semuanya. Ya. Bahkan seniornya Kiai Hasyim Asy'ari di Madura ya, di pondoknya Mbah Khalil Bangkalan itu kemudian ngaji ke Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ketika mondok di Mbah Khalil Bangkalan itu di situ Kiai Abdul Karim Mbah Manap yang mendirikan Lirboyo itu sudah lama mondok di Mbah Khalil. Karena Kiai Abdul Karim Mbah Manap Lirboyo itu mondok di Mbah Khalil itu konon 25 tahun. Ya. Jadi sudah lama mondok di Mbah Khalil. Tapi kemudian ketika Kiai Hasyim mendirikan Tebu Ireng, Kiai Abdul Karim mondok ke Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, itu kaitan buntet dengan Tebu Ireng. Maka kemudian gak heran setelah itu banyak ulama-ulama yang menjadi muassis Nahdlatul Ulama yang silaturahim ke buntet. Ya, Kiai Hasyim Asy'ari sering kesini. Ya, kemudian Kiai Haji Raden Asnawi Kudus itu juga sering kesini. Kemudian Mbah Maksum Lasem ya juga sering kesini. Karena memang kaitan masyayikh buntet dengan pondok-pondok yang lain itu erat kaitannya. Di samping memang lebih senior lah, ya, karena tadi yang saya bilang tadi bahwa kalau usianya dibandingkan dengan pondok-pondok yang sekarang itu buntet jauh lebih tua, jauh lebih apa? Jauh lebih tua. Karena bahkan muassis ya, bahkan pendiri tokoh-tokoh pendiri NU pun banyak yang mondok ke buntet ya. Kayak siapa? Kayak Kiai Ridwan contohnya. Kiai Ridwan itu apa jasanya ke NU? Ada yang tahu nggak? Kiai Ridwan. Ada yang tahu? Kalau yang menciptakan logo Nahdlatul Ulama itu siapa? Yang menciptakan logo NU siapa? Kiai Ridwan yang diperintah oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Itu alumni buntet. Ya, jadi kita sebagai santri buntet harus bangga, ya enggak? Harus bangga. Jangan ngantuk dong. Seperti yang saya bilang, kalau godaannya suara saya itu bikin ngantuk. Ya, saya sering bilang. Saya kalau ngomong itu kayak ada hipnotisnya.
ya. Antum semua antum Pak. Saya sendiri kalau dengar suara saya ngantuk. Dan ngantuk ya, dengerin. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah ya punya putra namanya Kiai Wahib Wahab, itu juga mondok di Bogor. Banyak sekali. Banyak lah kalau saya ingat-ingat. Jadi kita itu harus bangga jadi santri Buntut. Iya enggak? Bangga enggak? Bangga. Karena ulama-ulama besar dulu itu banyak yang mondok di Buntut. Itu juga menjadi tanggung jawab moral kita. Ya, karena kiai-kiai besar, ulama-ulama besar, alma maternya Buntut. Kita paling enggak jangan melenceng terlalu jauh lah. Iya enggak? Kiai Wahib Wahab itu adalah Menteri Agama Indonesia ke-4 atau ke-5 gitu. Ya, zamannya Soekarno. Itu juga alumni Buntut. Jadi kaitan Buntut dengan pondok-pondok pesantren yang lain itu erat ya, karena memang di samping senior ya Buntut ini, kalau misalkan dibandingkan dengan Tebu Ireng, misalkan Tebu Ireng didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian punya putra Kiai Wahid ya, Kiai Wahid kemudian punya putra Kiai Abdurrahman Wahid ya, Kiai Salahuddin Wahid. Ini berarti Tebu Ireng sekarang generasi ke-4 atau ke-5. Kalau Buntut sekarang udah generasi berapa? Ya, panjang, sudah begitu lama. Dan kaitan Buntut dengan Lirboyo, memang Kiai Hasyim Asy'ari ya, kemudian Kiai Abbas, kemudian Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Karim, Mbak Manaf, itu sejatinya mereka sahabatan. Walaupun satu dengan yang lain itu ya saling mengaji. Karena orang zaman dulu nggak ada istilah gengsi, ya. Kiai Abdul Karim, Mbak Manaf itu lebih sepuh dari Kiai Hasyim Asy'ari, tapi beliau nggak gengsi ngaji ke Kiai Hasyim Asy'ari, ya. Jadi sejatinya pendiri Tebu Ireng, kemudian sepuh Buntut ketika itu Kiai Abbas, ya, kemudian pendiri Lirboyo, Mbak Manaf, itu kemudian sepuh Kiai Wahab Hasbullah, itu mereka semua sahabatan. Ini kaitan Buntut dengan Lirboyo, ya. Jadi Mbak Manaf itu mondoknya lama. Tadi saya bilang Mbak Manaf waktu mondok di Mbak Khalil berapa tahun? 25 tahun. Ada nggak yang sanggup mondok 25 tahun? Hah? Abdul Karim pondok di Mbak Khalil itu sekian puluh tahun. Kalau sampai Mbak Khalil Bangkalan itu ngomong, "Nang, wisnab ilmuku wis entek," katanya. Ya. Nah, udah kamu pulang, ilmu saya udah habis semua, katanya. Udah habis, udah diambil sama kamu semua. Tapi Mbak Manaf lama mondok di Mbak Khalil ini. Dan dari Mbak Khalil masih mondok lagi, ya. Dari Mbak Khalil itu nggak lantas langsung pulang ke rumah, itu enggak, mondok lagi ke Tebu Ireng gitu, ke Hasyim Asy'ari. Jadi Mbak Manaf itu karena sangat suka thalabul ilmi, ya, sampai beliau sampai sepuh itu
nggak nikah. Ya. Siapa di sini yang sepuh nggak nikah? Dah. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari punya inisiatif ya untuk menjodohkan Mbah Man. Ya, akhirnya Kiai Abdul Karim itu dijodohkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Dan ini kaitan buntet dengan Lirboyo ya. Sudah, kemudian ketika tiba waktunya menikah, karena memang Mbah Manap ini bukan dari keluarga yang punya ya, ketika mau menikah itu gak ada biayanya. Nah, itu yang membiayai pernikahan Kiai Abdul Karim Mbah Manap itu adalah Kiai Abbas ya, Kiai Abbas bin Abdul Jamil. Jadi Mbah Manap ketika mau nikah gak ada uangnya ya. Kiai Abbas dari Jombang, dari Kediri itu pulang dulu ke Buntet, kemudian cerita ke abahnya, cerita ke Abdul Jamil, Pak, saya punya teman dari Kediri. Oh iya, kenapa? Kata Abdul Jamil, mau menikah tapi gak ada biayanya. Berapa butuhnya? Kata Abdul Jamil. Dikasih uang sama Abdul Jamil. Jadi pernikahan Kiai Abdul Karim Mbah Manap itu uangnya dari Kiai Abbas, dari Kiai Abdul Jamil. Ya. Bahkan kalau kalian baca di buku sejarah Lirboyo itu 3 tokoh Lirboyo ya. Itu di situ disebutkan jelas bahwa Kiai Abdul Karim Mbah Manap itu ketika menikah yang menuntun itu sebelah kanan Kiai Abbas dan sebelah kiri Kiai Anas ya. Sebelah kanan Kiai Abbas dan sebelah kiri Kiai Anas ya. Itu kaitan Buntet dengan Lirboyo. Jadi panjang dan banyak kaitannya. Yang jelas Buntet itu adalah salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia ya, yang memang didirikan untuk tarbiyah ya, untuk belajar kita semua, yang didirikan oleh Mufti Keraton Cirebon ya, bernama Mbah Muqayyim. Beliau putra dari Ki Haji Raden Abdul Hadi ya, yang dalam sejarah perjalanannya banyak mencetak para ulama, banyak mencetak para kiai yang kemudian menjadi pegangan dan menjadi motor ya bagi kemaslahatan umat. Jadi mulai dari Mbah Muqayyim, kemudian Kiai Utsman ya, kemudian Kiai Muta'at, kemudian setelah Kiai Muta'at Kiai Anwaruddin ya, setelah Kiai Anwaruddin Kiai Abdul Jamil ya enggak, setelah Kiai Abdul Jamil kemudian Kiai Abbas ya enggak, setelah Kiai Abdul Jamil itu siapa? Kiai Abbas. Dan kemudian sampai era sekarang. Jadi kita harus bangga menjadi santri Buntet, karena memang dalam sejarahnya banyak ulama-ulama, banyak habaib ya,
banyak orang-orang soleh yang lahir dan berkunjung ke buntut pesantren. Kayak misalkan Syekh Yasin Al-Badani, ya, kemudian Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqi, ya, banyak yang pernah berkunjung ke buntut pesantren. Maka kita harus bangga. Sekaligus juga itu adalah tanggung jawab moral kita sebagai santri buntut, ya, karena itulah banyak ulama-ulama dan banyak orang-orang soleh yang lahir dan besar di buntut pesantren. Ada nggak sejam? Belum ya? Ayo, ada pertanyaan nggak? Jadi intinya jangan sampai kita nggak tahu, ya, jangan sampai kita nggak tahu sesepuh buntut itu siapa. Jangan sampai santri Habil Ilmi di luar ada yang nanya sesepuh buntut siapa, nggak tahu. Jangan sampai santri Habil Ilmi ada yang nanya siapa pendiri buntut, kemudian kita nggak tahu. Jangan sampai kayak gitu. Dalam pendiriannya pun nggak main-main, karena kita semua tahu Mbah Muqayyim ketika mendirikan buntut itu puasa selama 12 tahun. Puasa selama 12 tahun. Puasa untuk tanahnya, puasa untuk keluarganya, zuriyahnya, dan puasa untuk santri-santrinya. Puasa untuk orang-orang yang mondok di buntut. Jadi kalian itu insya Allah keberkahan puasanya Mbah Muqayyim. Puasa 12 tahun, ya. Kita puasa 12 jam aja udah lalat lele. Puasa 12 jam udah lihat segala macam, kelihatannya makanan, ya. Mbah Muqayyim tirakatnya 12 tahun puasa. Jadi insya Allah dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari wali, ya, dari seorang ulama, dari seorang wali yang menjadi muassis pendiri pondok buntut pesantren yang tirakatnya nggak main-main. Orang dulu itu memang ahli tirakat, ya, tirakatnya nggak main-main. Jadi orang dulu itu kenikmatan itu menjauhi kenikmatan. Kalau kita kan nyari-nyari kenikmatan, ya enggak? Kalau saya, kalian tuh yang enak-enak dicari-cari. Kalau orang dulu justru kenikmatan itu dihindari, ya, dan tirakatnya pun nggak main-main. Orang dulu itu ahli puasa, ya. Kalau kita kan anti sama puasa itu. Kalau Ramadan gitu-gitunya masih lama, ya, pengen gajian Idul Fitri menjelang maghrib, panganannya dicopot gini, ya. Ketika azan maghrib langsung dikunyah. Jadi orang-orang dulu itu tirakatnya luar biasa. Itu yang menjadikan semoga menjadi keberkahan bagi kita. Jadi kita dengerin, kita harus semangat dalam ngaji. Iya enggak? Mbak, harus semangat ngaji, thalabul ilmi, karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dinas oleh Allah.
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu sudah dinas oleh Al-Qur'an. Kalau sudah dinas berarti tidak ada keraguan sama sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu, ya. Jadi kita harus semangat ngaji, harus semangat belajar, karena sudah dijanjikan oleh Allah dan sudah dinas dalam Al-Quran. Kalau orang berilmu itu selalu muncul, ya enggak perlu neko-neko pun selalu muncul orang berilmu itu, karena memang sudah dinas oleh Allah. Jadi itu pun merupakan thariqah yang banyak dipegang oleh para ulama. Ya, banyak ulama yang thariqahnya itu adalah thariqah belajar dan mengajar. Thariqahnya itu adalah ngaji, ya. Karena banyak ulama yang berkeyakinan kalau thariqah terbaik itu adalah ngaji, ya. Thariqah terbaik itu adalah ngaji. Kayak Hasyim Asy'ari, ya, Ahmad Jazuli, Ploso. Makanya kalau orang menyelidiki Hasyim Asy'ari thariqahnya apa, itu nggak ada yang tahu. Thariqahnya apa nggak ada yang tahu. Karena beliau berkeyakinan bahwa thariqah terbaik itu adalah ngaji, ya. Ahmad Jazuli pun sama. Jadi dengan semangat ngaji, dengan semangat khidmah, ya, semoga kita mendapatkan keberkahan dari segenap seluruh masyayikh Bunter yang dari generasi ke generasi sudah berjalan sekian lama, sudah turun temurun, ya, estafet dari generasi ke generasi sampai sekarang. Ini pembacaannya disingkat. Ya udah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.